Do you wanna know? Perkenalkan, nama saya Rizky Aristanggang dari kelas 11 Kimia 3. Di video ini saya akan membaca rangkuman kimia, yaitu tentang rangkuman pembelajaran minyak bumi. Baik, saya akan langsung aja membaca tentang rangkumannya. Rangkuman pembelajaran tentang minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran yang terdiri dari beragam senyawa hidrokarbon dan sedikit senyawa nitrogen. Senyawa yang terkandung dalam minyak bumi terdiri dari hidrokarbon jenuh, tidak jenuh, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Namun demikian, komponen tersebut adalah hidrokarbon jenuh, yaitu alkana dan sikloalkana. A. Komponen minyak bumi. Komponen penyusun minyak bumi dan gas alam terbesar adalah hidrokarbon dengan kandungan senyawa sebesar 90-99% yang terdiri dari sikloalkana, aromatik, dan alifatik jenuh. Unsur terbanyak kedua penyusun minyak bumi adalah belerang dengan kandungan senyawa sebesar 0,7-7% yang terdiri dari tioalkana, alkanatiol. Selanjutnya, penyusun minyak bumi adalah nitrogen, oksigen, dan organologam dengan kandungan senyawa sangat kecil sampai 0,9%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel komposisi minyak bumi berikut ini. Komponen utama penyusun minyak bumi bisa berbeda-beda pada setiap daerah. Namun, secara umum penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon alifatik jenuh merupakan komponen utama penyusun minyak bumi yang banyak ditemukan di negara Indonesia. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut atau di darat. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori, sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Eksplorasi atau pencarian minyak bumi merupakan suatu kajian panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian kebumian dan ilmu aksa. Untuk kajian dasar, riset dilakukan oleh para geologis, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu kebumian. Mereka adalah orang yang
tanggung jawab atas pencarian hidrokarbon tersebut. Pencarian atau eksplorasi minyak bumi merupakan kajian panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian kebumian serta ilmu eksak. Untuk kajian dasar, riset tersebut dilakukan oleh para geologis, yaitu orang-orang yang menduduki ilmu kebumian. Penyulingan sampai diperoleh fraksi minyak bumi atau bensin. Fraksi minyak bumi adalah hasil pengolahan minyak bumi dengan menggunakan penyulingan untuk memisahkan penyusun minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Contoh salah satu fraksi minyak bumi yaitu bensin diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi, tetapi bensin disuling dengan trayek didih 50 derajat sampai 120 derajat sehingga menghasilkan bensin. B. Dampak pembakaran sempurna ialah hanya karbon dioksida dan air sehingga tidak ada hasil samping yang buruk. Dampak pembakaran tidak sempurna. 1. Terjadinya greenhouse effect, yaitu peningkatan suhu di permukaan bumi akibat terlalu banyak CO2 di atmosfer hasil pembakaran minyak bumi. 2. Terjadinya hujan asam berupa belerang menjadi SO2. 3. Timbulnya oksida nitrogen akibat suhu tinggi dan proses pembenaran sehingga gas nitrogen di udara teroksidasi menjadi NO dan NO2 yang merusak klorofil pada daun. C. Cara menanggulangi. 1. Melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. 3. Mematikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. 4. Menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Sekian dari video saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.